ashabi ajmain. Ya, masih di halaman 50 melanjutkan syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin terhadap golongan-golongan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari penerima zakat. Kita lanjutkan perkataan syarih. Tsumma dzakara annahu yajuzu li sahibi zakati an yadhhaba ila sahibil haqqi wa yu'tihi haqqahu wa in lam ya'lamil madin. Kemudian beliau mu'allif atau musannif menyebutkan bahwasanya boleh bagi orang yang membayar zakat itu untuk langsung menemui orang yang yang menghutangi, pihak menghutangi, kemudian membayarkan hutangnya tanpa sepengetahuan orang yang berhutang. Ini menunjukkan apa, ikhwah? Bahwa membayar zakat itu boleh dikeluarkan langsung, ya. Artinya tidak harus melewati amil, gitu. Dibayarkan langsung sesuai dengan mustahik yang dia pandang berhak mendapatkan ataupun secara maslahat lebih prioritas, maka bisa langsung dia bayarkan zakat tersebut. Tidak harus melalui lembaga ataupun amil yang ditunjuk resmi dari pemerintah. Namun demikian, jika dia membayarkan lewat amil, tentunya itu masalahnya lebih banyak, karena ketika ditampung oleh pemerintah, maka tentunya masalahnya lebih banyak. Fala yustaratu ilmul madini bidzalika, maka tidak disyaratkan orang yang berhutang itu harus tahu dengan hal tersebut. Ya, tentunya ini nanti orang yang sudah dilunasi hutangnya ini atau pihak yang menghutangi ya memberitahu, ya kan, memberitahu bahwasanya hutang kamu sudah dilunasi, supaya apa? Ya tidak jadi beban, gitu kan, tidak jadi beban dan dia menjadi senang. Tsumma dzakara as-sabi'ah. Kemudian menyebutkan beliau poin yang ketujuh, golongan yang ketujuh, wa huwa sabilullah wal muradi bihi al jihad. Yang dimaksud di sini hanya jihad. Sawan kana jihadan bil banan, baik itu jihad dengan tangan atau senjata, au jihadan bil bayan, atau jihad dengan ilmu dan penjelasan. Wa jihadul banan huwal qital, jihad dengan tangan atau senjata itu adalah berperang. Wa huwa ghalibu muta'alliqi hadzal ismi, dan ini adalah kebanyakan muta'alliq. Muta'alliq atau keterangan disebutkannya kalimat jihad. Jadi kalau disebutkan jihad, berarti golibnya atau keumumannya dimaksud ada apa? Perang. Fil kitab wa sunnah, di dalam Al-Quran maupun sunnah. Wa jihadul bayani huwal ilmu, sementara yang dimaksud jihad dengan bayan adalah jihad dengan ilmu, yang tentunya di zaman sekarang masya Allah ya dibutuhkan memang ilmu untuk menangkis segala bentuk apa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah yang benar. Maka kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjelaskan ya tentang ilmu yang hak, terutama di zaman kita saat ini, dalam masalah akidah maupun masalah yang lainnya. Fayajuzu i'ta'u talibil ilmi, maka boleh memberi kepada talabil ilmi minaz zakat, dari zakat, mimma yumaqinuhu, dari harta yang bisa menguatkan dia, min talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Tsumma dzakara al-samina, selanjutnya beliau menyebutkan kelompok yang ke-8, wa huwa ibnu sabil. Wal muradu bi ibni sabil al musafir alladzi inqata'a fi safarihi. Yang dimaksud ibnu sabil adalah musafir yang terputus perjalanannya, tentunya karena apa? Faktor bekal. Wahtaja ila ma yusilu ila baladi, dan dia membutuhkan harta yang bisa membantu dia untuk sampai kepada negerinya. Fayu'ta minaz zakat, maka dia boleh diberi dari zakat. Hadhihi fil jihadil lati bayyanaha syar'u. Ini adalah kelompok-kelompok ataupun pihak-pihak, golongan-golongan yang dijelaskan oleh syariat. Wa ma ada dzalika, dan selain itu fala yajuzu sarfu fihi, maka enggak boleh memberikan zakat itu pada
pada golongan tersebut. Kabina masajid wal madaris wa islahi turuq. Fa innallaha azza wa jalla dzakara masarifa muqaddaratan fala yajuzu tahwiluha amma dzukira fiha. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menyebutkan golongan-golongan yang menerima zakat yang muqaddarah, yang sudah ditentukan, maka tidak boleh merubahnya, mengalihkannya kepada selain yang disebutkan. Wa masrifus sabil, adapun kelompok yang dikategorikan sabilillah, itu maksudnya alladzi wasahu al-mutaakhirun, yang orang-orang sekarang ini lebih longgar menafsirkan sabilillah. Fa'adkhalu, lalu mereka memasukkan fihi, pada kategori fisabilillah itu hadil asya, berbagai perkara yang sangat banyak ini, lam yasbut fi syar'i, sementara itu tidak ditetapkan di dalam syariat. Ma yadullu ala jawazi syai'in fihi, di dalam syariat yang menunjukkan bolehnya sesuatu itu dialokasikan zakat padanya. Ilal hajj, kecuali haji. Nah ini berarti menurut beliau di sini haji boleh dialokasikan dari zakat. Fal haju kama huwa riwayatun anil Imam Ahmad, maka haji ya, kama huwa riwayatun, sebagaimana ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, wadalat alaihi adillah, dan juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain, huwa min jumlati sabilillah, dia termasuk perkara yang termasuk sabilillah. Wa ma ada dzalika ka bina'il masajid wal madaris wal arbitah, dan selain itu seperti bangun masjid, sekolah-sekolah, kantor-kantor, memperbaiki apa? Jalan-jalan, wa hafril abar, dan gali sumur, bikin sumur. Hadza kulluhu laisa min sabilil madkur, min sabilillahil madkur. Ini semua tidak termasuk perkara fi sabilillah yang sudah disebutkan fi masrifi zakat, pada golongan yang menerima zakat. Mas'alatun, hal dafu mali zakat, apakah memberikan zakat li'iktaqi raqabatin aw raqabati qatilin mundarijun fir riqab amla. Di sini ada masalah, apakah mengalokasikan zakat untuk membebaskan budak yang membunuh ini termasuk di dalam kategori membebaskan perbudakan ini atau tidak? Artinya boleh mengalokasikan zakat untuk menebus dia atau tidak? Yaitu beliau mencontohkan rajulun qatala rajulan, ada seorang budak yang membunuh seseorang. Fatuliba fidyah, maka dia diminta untuk bayar denda bi asroti malayin, dengan 10 malayin, nama malayin juta, 10 juta. Murah enggak ini? Kalau rupiah, kalau real kalau real banyak ini. Ya. Jadi dimintai bayar denda 10 juta. Kalau enggak dia apa? Dihukum mati gitu kan. Dihukum mati. Fahal tudfa'u zakatu ilaihi, apakah boleh mengalokasikan zakat kepadanya li'itqi raqabatihi amla, untuk membebaskan perbudakannya atau la, ataukah tidak boleh? Maka jawab di sini hadza itqu raqabatin minal qatli. Maka dalam masalah ini adalah masalah membebaskan budak dari hukuman mati gitu loh. Walaisa itqa raqabatin minarki, bukan dalam masalah membebaskan budak dari perbudakannya. Alias apa? Sekalipun nanti ditebus ya tetap dia masih jadi budak statusnya. Ya enggak? Ya. Sementara yang dibahas di sini adalah mengalokasikan zakat untuk membebaskan dia dari perbudakan, bukan dari hukuman mati tersebut. Wa amma an yatasaddaqal insan, adapun jika ada seseorang yang ingin bersedekah ma yasa'uhu, dari keluasan hartanya, falahu an yatasaddaqa bima syaa, maka dia boleh bersedekah. Artinya apa? Kalau menebus hukum bunuh tadi atau membayar denda tadi
ya, membayar denda tadi itu diambilkan dari sedekah, maka tidak mengapa. Kalau ada yang mau gitu loh, mau membayar sedekah dengan uang sedekah tapi bukan zakat. Dari sini beliau mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh mengalokasikan zakat untuk membayar seorang budak yang membunuh dalam rangka menghilangkan hukuman atau menebus kesalahan dia karena telah membunuh tadi. Bisa dipahami ya? Pada insyaallah ya. Ya, berikutnya pasal ke-8. Pasal terakhir ini. Biasanya kalau sudah terakhir semangat. Ya. Makanya kalau kita pengajian ini ya, ayo kita akhiri itu semangat ya. Ya, qala al-musannif rahimahullah taala, berkata musannif, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-faslu tsamin, pasal ke-8 fi zakatil fitri, di dalam masalah zakat fitri. Ya, dikatakan fitr dari kata apa? Fatara yaftur, apa itu? Berbuka. Ya. Dikatakan zakatul fitri karena zakat yang dikeluarkan karena seseorang itu sudah selesai berpuasa. Itu. Jadi fitr itu makan. Makna secara bahasa fitr itu makan. Maka Idul Fitri apa artinya? Balik makan lagi. Jelas ya, Idul Fitri itu balik makan lagi. Makanya di hari raya Idul Fitri tidak boleh puasa. Karena itu hari makan dan minum. Walaupun tidak boleh berlebihan, tapi di situ justru dianjurkan untuk makan. Maka disunahkan sebelum berangkat sholat itu untuk apa? Makan dulu. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa hari itu memang hari sudah tidak berpuasa. Zakatul fitri faridotun. Zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban yang faradahal Rasulullah SAW, diwajibkan oleh Rasulullah. Loh, kok diwajibkan oleh Rasulullah? Berarti hukumnya enggak wajib. Kan yang mewajibkan Rasul, bukan Allah. Gimana jawabnya? Nah, Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah, ini kan. Itu. Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah. Maka secara asal perintah Nabi itu hukumnya ya wajib. Tidak boleh dibagikan, kalau tidak boleh dibagi kalau perintahnya Allah wajib, perintah Nabi sunnah, nggak boleh seperti itu. Semua perintah syariat baik datang langsung dari Allah maupun melalui lisan Rasulullah SAW secara asal hukumnya wajib. Ya, faradha Rasulullah SAW, yang Rasulullah telah mewajibkannya endal fitri min Ramadan, ketika seseorang sudah fitri, sudah makan kembali, sudah selesai dari bulan Ramadan. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar, faradha Rasulullah SAW, Rasulullah telah mewajibkan shadaqatul fitri, untuk mengeluarkan zakat fitri. Sedekah ini maksudnya apa? Zakat min Ramadan, dari berbuka dari Ramadan, alal abdi, bagi seorang budak, bagi budak, wal khuri, dan orang merdeka, adzakar wal unsa, laki-laki perempuan, shogir kabir, kecil maupun besar, minal muslimin. Jadi intinya yang wajib membayar zakat atau mengeluarkan zakat siapa? Orang Islam. Ya kan? Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak. Ya. Miskin, kaya, ya kan? Kaya, miskin, itu wajib mengeluarkan zakat. Walaupun dia miskin, wajib membayar zakat fitri, tentunya dengan ketentuan syariat dan sesuai kemampuannya. Apa itu? Wahia sa'un min ta'amin, yaitu satu sok dari makanan pokok. Jadi maksud makanan di sini adalah bahan, bukan mengeluarkan zakat dalam bentuk nasi siap saji, tidak. Jadi bahan makanan pokok. Ta'am di sini maksudnya bahan makanan pokok. Mimma yaktatuhu al-adamiyun, dari bahan-bahan yang digunakan oleh manusia sebagai apa? Bahan makanan pokok. Yaktatuhu itu apa? Dijadikan bahan makanan pokok ini. Kalau kut itu apa? Kut itu bahan makanan pokok.
yang dijadikan oleh manusia itu sebagai bahan makanan pokok. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kunna nukhriju yaumal fitri." Dahulu kami mengeluarkan di hari raya Idul Fitri itu fi ahdin Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, so'an min ta'am. Satu sok dari bahan makanan. Wa kana ta'amuna, dan ketika itu makanan kami adalah syair. Apa syair? Gandum. Wa zabib. Zabib itu apa? Kismis atau anggur yang dikeringkan. Wal akid, apa akid? Keju. Dan makanan pokoknya keju ya, insyaallah. Keju apa? Wa tamar, apa tamar? Kurma. Itu yang ma'ruf di zaman Nabi ketika itu. Maka zakat fitrah ketika itu dikeluarkan dalam bentuk ini. Ya, karena memang di zaman Nabi bahan makanan pokoknya seperti yang disebutkan tadi. Berarti kalau di daerah kita bahan makanan pokok kan beras, maka itu yang kita keluarkan. Di daerah lain barangkali mungkin sagu, maka itu yang dikeluarkan. Di daerah lain yang mungkin apa? Jagung misalnya. Ada nggak ikan? Daerah kutub itu? Daerah kutub makanan pokoknya apa? Hah? Nasinya itu ikan gitu ya. Lauknya kerupuk gitu ya. Kalau kutub itu makanannya ikan, makan pokoknya ikan. Ya. Saya cuma lihat di video tapi belum pernah ke sana masalahnya. Karena makanan yang memungkinkan dan banyak didapati memang ikan. Ya. Nah itu kalau ikan gimana? Satu soknya gimana? Ya berarti nanti dikiaskan atau disetarakan dengan timbangan. Tapi bisa masuk enggak? Karena biasanya namanya bahan makanan pokok itu bahan makanan yang bisa awet, biasanya gitu kan, bisa ditakar dan awet. Kalau ikan, kalau dikutup awet ya kan? Kalau dikutup awet. Karena nggak usah di freezer ya, tinggal geletaknya sudah beku sendiri, masya Allah. Ya. Terus fala tujzi'u minad darahim, maka enggak boleh membayar zakat fitrah itu minad darahim, dari uang. Wal furush, apa furush? Jamak dari firash. Tikar atau kasur lah. Zakat kasur. Wal libas, dan juga pakaian. Wa akwatil bahaim, dan makanan ternak, misalnya polar. Kowe gen bodo rasa ngarit lek tak tukoki polar bayar zakat. Boleh enggak? Enggak boleh kan. Gen rasa ngarit. Lah berasmu wis akeh kok. Wal amtiah, dan juga amtiah itu perabotan-perabotan itu. Wa ghairiha, dan selainnya. Li'anna dzalika, karena hal itu khilafu ma amara bihin nabi, menyelisih yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardudun alaihi. Barang siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak ada perkara kami, ya, tidak ada perkara kami, mungkin maksudnya bukan termasuk bagian dari syariat, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa miqdaru sa', ya, kadar satu sok itu kilowani wa arba'una jiraman. Menurut Syekh Utsaimin ini kadar satu sok ini 2 kilo dan 40 gram. Berarti enggak ada 2 kilo, 1 on enggak ada. 1 on itu berapa? 1 on itu berapa? 100 gram no? 100 gram no? 1 on itu berapa gram? 100. 1 kilo berapa gram? 1000. Ya kan? 1 kilo berapa on? 10. Ya enggak? 1 kilo berapa gram? 1000. Berapa on? 10. Berarti 1 on 100 gram. 100 gram itu 1 on. Jelas?
Matematika ini pelajaran SD itu. Iya, pelajaran SD itu. Ya. Ya ini menurut beliau ini 2 kilo dan 40 gram. Berarti tidak ada 2 kilo satuan, tidak ada. Tidak sampai, apalagi 2 kilo setengah. Minal burri jayid. Dari apa? Gandum yang bagus. Artinya gini loh. Kenapa timbangan bisa berbeda-beda? Karena satu sok kurma dengan satu sok gandum dengan satu sok beras itu kalau ditimbang mesti beda-beda, ya kan? Mesti berbeda-beda, ya kan? Ini satu sok gandum kalau ditimbang cuma segini, tapi kalau satu sok beras, nah bisa jadi mungkin mendekati 3 kilo gitu loh, Pade. Karena satu sok itu kan takaran itu loh. Jadi satu sok kurma dengan satu sok gandum, satu sok beras itu ditimbang, itu kiloannya mesti beda-beda. Karena kurma itu sendiri kan beda-beda. Jenis kurma itu juga sendiri berbeda-beda. Ya. Maka dari sini para ulama kan berbeda-beda pendapatnya di situ karena memang ketika dari takaran dibawa kepada timbangan itu kan beda jenis apa? Benda itu satu sok besi ditimbang wah bisa banyak sekali ya kan. Satu sok kerikil bisa banyak sekali. Satu sok kapas satu sok kapas kan dikit sekali ya, seperti itu. Maka ini juga belum bisa dijadikan standar itu loh. Apakah itu nanti bisa takaran dipakai untuk beras gitu. Maka pendapat para ulama yang pertengahannya 2,5 itu untuk beras di kalangan kita. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang kehati-hatian 3 kilo, 3 kilo masuk kabeh gitu. Orang mungkin kurang 3 kilo gitu ya. Ya, artinya ini perhatikan minal burril jayyid, dari gandum yang bagus. Jadi gandum itu kalau dibuat takaran sok ya ditimbang akan berbeda dengan beras gitu. Ya ini kan standar dulu gandum, jelas ya. Kalau gandum ditakar seperti itu, dari takaran menjadi timbangan menjadi seperti ini, 2 kilo 40 gram itu gandum. Nah kalau beras ya mesti berbeda karena beratnya juga berbeda. Hadza huwa miqdarus sa'an nabawi. Ini adalah kadar soknya nabawi alladzi qaddara bihin nabi, yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitrah, untuk dijadikan sebagai zakat fitrah. Wa yajibu ikhrajul fitrati qabla sholatil id, dan wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Wal afdal ikhrajuha yaumal id qabla sholat, dan yang paling afdal adalah mengeluarkannya di hari raya Idul Fitri sebelum sholat. Jadi di pagi hari itu. Waktu jizi'u qablau biyaumin au yaumaini faqat, dan boleh juga membayarkannya sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi H-2 atau H-1 sebelum Idul Fitri. Wala tujzi'u ba'da sholatil id, ya boleh dikeluarkan atau dibayarkan setelah sholat id. Li hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, qal faradallahu zakatal fitri tuhratan li shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakini, faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai tuhratan li shaim, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lahwi war rafas, dari perkara-perkara yang mungkin sia-sia dan kurang bermanfaat atau kotor ketika berpuasa. Ya kita namanya manusia kan, kadang-kadang tidak sadar melakukan hal-hal yang tercela ketika puasa. Maka itu dengan zakat fitrah insyaallah bisa dibersihkan. Wa tu'matan lil masakin. Hikmah kedua apa? Untuk mencukupi kebutuhan makan bagi orang miskin. Dari lafaz tu'matan di sini, maka para ulama menguatkan zakat fitri itu harus berupa bahan makanan
bahan makanan pokok, bukan yang lainnya. Karena apa? Tujuannya tu'matan lil masakin. Ya. Dan yang berhak menerima hanya masakin, tidak 8 golongan tadi. Jelas ya? Kalau zakat fitri ini hanya untuk fuqara wal masakin saja, tidak untuk seluruh golongan yang disebutkan dalam pasal ke-7 tadi. Maka ini harus diperhatikan. Kecuali kalau memang dari ke-8 itu ada yang termasuk apa? Fuqara wal masakin gitu loh. Ibnu Sabil dia masakin, boleh dapat zakat fitri. Mujahid fisabilillah dia masakin, dia bisa mendapatkan zakat fitri. Ya, seperti itu. Kemudian faman adaha, barang siapa yang membayarkannya qabla shalah, sebelum sholat id, faya zakatun maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Faman adaha ba'da shalah, barang siapa yang membayarkannya setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, hanya dihitung sedekah saja, bukan zakat. Artinya apa? Tidak diterima sebagai sebuah zakat kalau membayarkannya setelah sholat. Kecuali, ya sini ada pengecualian, walakin, akan tetapi laulam ya'lam bil id, jika ada seseorang yang nggak tahu, ternyata wes sholat itu ya gitu ya. Ya kan? Ternyata dia baru tahu kalau ternyata hari ini sudah sholat id, sementara dia belum bayar zakat. Misalnya dia baru sadar, dia merasa hari ini masih hari puasa, dia tahu-tahu jam 9. Kok ngendi ya? Ternyata apa? Pulang dari lapangan sholat id kan gitu kan. Nah, dia baru tahu itu. Au kana waqta ikhrajiha fi barrin au fi baladin laisa fihi mustahiqun. Atau ketika dia berkewajiban bayar itu baik di darat, ataupun di suatu daerah ataupun di suatu negeri, itu enggak ada yang berhak menerimanya, enggak ada fuqara masakinnya, dia berusaha nyari. Enggak ketemu. Ya kan? Nah, qadarullah masyaallah, ketika di sholat itu dia ketemu fuqara wal masakin, sama-sama sholat id. Nah, maka di situ apa kata beliau? Ajza'a ikhrajuha ba'da sholah, maka dia boleh mengeluarkannya setelah sholat inda tamakkunihi min ikhrajiha, ketika dia memungkinkan untuk membayarkannya. Jadi secara asal apa? Tidak boleh setelah sholat, kecuali memang terpaksa seperti tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Selesai dari saya Utsaimin. Long ya. Masih sarahnya dibaca enggak ini? Ya, untuk sarah ini sekedar pengulangan dan penekanan saja, tapi ya bagus kita baca ya. Ya, insyaallah enggak sampai jam 9 insyaallah. Kecuali kalau kita baca terus di i'rab satu-satu lah. Sampai subuh itu. Kalau sare sigotnya apa, isim fa'il, fi'il madhinya apa lah, itu udah sampai subuh selesai. Ya itu nanti dimurajaah sendiri ya dengan teman-teman. Ya, waqala syarih wafaqahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Utsaimin ya, bukan Utsaimin, tapi Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau penulisnya kan Syekh Muhammad, yang mensyarah Syekh Shalih. Namanya asli Muhammad. Syekh Utsaimin ini namanya aslinya Muhammad. Pensyarahnya ini namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, khatamal musannifu, ya, penulis rahimahullah mengakhiri hadhil fusul ats-tsamaniyah, ke-8 pasal ini bifasli fi zakatil fitri, dengan pasal tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Wal muradu bi zakatil fitri, yang dimaksud dengan zakat fitri di sini adalah az-zakatul lati tukhraju anin nufus inda fitri Ramadan. Zakat yang dikeluarkan anin nufus, apa? Untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa.
Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta. Ya, jadi zakat mal itu tujuannya membersihkan harta. Ataupun zakat fitri itu untuk membersihkan jiwa. Inda fitri Ramadan, ketika selesai dari puasa atau bulan Ramadan. Artinya apa ya, kawan? Di sini kenapa bukan inda fitri min siyami Ramadan? Karena memang orang yang tidak berpuasa pun selama dia Islam wajib membayar zakat. Lah aku ora poso ile, mosok yang bayar zakat. Terus Islam tombak, duijik li. Nah, berarti tetap bayar zakat. Walaupun mungkin nanti yang membayarkan anak ataupun keluarganya. Tapi tetap berkewajiban walaupun dia masih bayi baru lahir. Baru lahir. Yang penting apa? Dia bertemu Ramadan. Misalnya apa? Lahir di hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Dia ketemu Ramadan dan ketemu Idul Fitri. Adapun yang lain setelah huruf, setelah apa? Terbenamnya matahari di malam terakhir atau di hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Termasuk apa? Janin. Termasuk janin, pendapat yang rajih tidak wajib untuk dizakati, tapi baik kalau dikeluarkan, itu termasuk perkara yang baik, tapi tidak wajib. Itu untuk janin, karena para sahabat ada yang mengamalkan seperti itu untuk janin. Tapi yang sahih dia tidak, hukumnya tidak wajib dizakati. Maka di sini walaupun dia anak kecil, tapi kalau dia berjumpa dengan Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri, maka wajib zakat. Termasuk pula ketika seseorang dia bertemu Ramadan tapi nggak ketemu Idul Fitri. Kenapa kok nggak ketemu Idul Fitri? Karena meninggal ya. Jadi pas hari terakhir Ramadan meninggal, wajib mengeluarkan zakat nggak? Dia ketemu bulan Ramadan. Nah, di hari ke-30 dia meninggal. Meninggalnya kapan? Kalau sebelum ghurub, kata Syekh Utsaimin di dalam majalis Syahrul Ramadan, maka tidak. Karena dia nggak ketemu Idul Fitri. Kan zakat fitri itu dikeluarkan karena apa? Fitri loh. Ketemu fitrinya itu, ketemu apa? Berbuka. Jadi yang dikeluarkan karena apa? Sebab selesai dari Ramadan. Paham? Tapi kalau meninggalnya setelah sholat atau terbenamnya matahari meninggal, maka wajib mengeluarkan. Yang bayarkan siapa? Ya keluarganya, dia sudah mati. Ya kan? Seperti itu. Wallahu alam. Ada yang berpendapat seperti itu. Selanjutnya, wal farqu bainaha wa baina ma madha. Beda antara dia dan antara yang sudah lalu. Dia siapa di sini? Beda antara dia dan antara yang sudah berlalu. Apa itu maksudnya? Beda antara zakat fitrah dan antara zakat mal, gitu maksudnya. Yang madha itu zakat mal. Anna masabaqo zakatu amwalin. Ada bahwasanya yang telah berlalu itu termasuk zakat mal. Wa zakatul fitri zakatun nafsin. Sementara zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan jiwa. Wal aslu fiha, apa maksud aslu fiha? Dalilnya, sumbernya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri min ramadhana 'alal abdi wal hurri ila akhirih. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil subuti hadhihi zakat, tetapnya zakat fitrah ini fi dhimamil muslimin, dalam tanggungannya kaum muslimin, dalam kewajiban dhimah itu kewajiban kaum muslimin. Wa takdiruhu aw takdiruha, kadarnya, takdir itu apa? Kadarnya sa'un min ta'am. Kama ja'at tasrihu bihi fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
alladzi dzakarahu al-musannif, sebagaimana datang at-tasrih itu penjelasan dalam masalah ini di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan oleh musannif yaitu Syekh Utsaimin. Fayukhrijuhal insan, maka seseorang hendaknya mengeluarkannya kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi yukhrijuha, mengeluarkannya. Yaitu apa? To'aman, berupa makanan pokok. Qadruhu sa'un an kulli ahadin. Ya, ukurannya 1 sa' untuk setiap orang. Amma ikhrajul qimah, adapun membayar zakat fitrah untuk apa? Nilai, yaitu harga, dengan apa? Uang. Jadi mengeluarkan zakat fitri dengan nilai atau dengan uang yang senilai dengan takaran makanan pokok tersebut, falaisa sunnata, itu bukan termasuk sunnah, bukan perkara yang biasa dikerjakan oleh Nabi. Bahkan tidak ada riwayat di zaman Nabi ada sahabat yang mengeluarkan zakat dengan uang atau selain itu. Padahal di zaman Nabi ada uang enggak? Ada. Butuh uang enggak? Butuh, ya kan? Di zaman Nabi juga butuh uang. Ada uang, tapi tidak ada riwayat menjelaskan bahwasanya mereka membayar zakat itu dengan uang. Sehingga yang paling hati-hati ya kita membayar zakat dengan bahan makanan pokok sesuai daerah masing-masing. Kalau kita jadi panitia, maka ya bagusnya apa? Kita belikan beras, baru kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Wa inama yajuzu ma'al hajah. Nah, hal itu boleh hanya kalau ada hajat. Nah, berarti di sini beliau Syekh Utsaimin menguatkan apa? Tetap diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Kalau ada hajat gitu loh, bukan ada daruratnya itu kan. Jadi bukan termasuk perkara yang. Jadi saya ulangi ya, bahwa mengeluarkan zakat fitrah berupa uang ini diperbolehkan dengan syarat apa? Doruri, hajat. Kama huwa madhabu Abu Hanifah, sebagaimana itu menjadi madhabnya Abu Hanifah, wa riwayatun an Ahmad, dan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, wa alaiha dalil, dan di sana ada dalilnya. Fama al hajati yajuzu dalika, maka dengan adanya hajat boleh hal tersebut. Lakin ma'asa'ah, akan tetapi dengan adanya kelonggaran ya, wa adamil hajah, dan tidak adanya hajah, fa'inal insan yukhrijuha to'aman, maka tetap dianjurkan mengeluarkan dalam bentuk apa? Bahan makanan. Wal aslu fi zamanin dirasis syara'i, dan secara asal pada masa indirasis syara'i, apa? Indiros itu tergerusnya atau berkurangnya atau hilangnya syariat ya, maksudnya terlebih di zaman-zaman yang syariat itu mulai hilang. Anal qiyam, sesungguhnya atau bahwasannya melaksanakan biha, membayar zakat alal wajh, dengan cara alladzi umira bihi syar'an, dengan cara yang diperintahkan secara syar'i, aula, lebih utama. Syariat memerintahkan dengan apa? Bahan makanan pokok ya. Karena apa? Ketika di zaman syariat ini mulai sudah sirna, masyarakat tidak paham syariat secara detail, maka apa? Mengamalkan syariat secara aslinya itu lebih apa? Utama. Ya, karena apa? Itu merupakan upaya mengembalikan ajaran agama yang asalnya diperintahkan seperti itu. Aula min fi'liha ala wajhin akhar mubahin, itu lebih utama dari sekedar mengerjakannya dengan cara yang lain walaupun itu boleh. Fama ala ilaihi fi'lun nas, maka apa yang ala biasa dikerjakan oleh manusia zaman sekarang, minatasahul, yang berupa apa? Meremehkan fidaf zakatil fitri, di dalam membayar zakat fitri, malan dengan harta, dengan uang,
Hadza khilafu sunnah. Ini menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Menyelisihi ajarannya Nabi. Wa innama huwa mubahun. Nah, hal itu boleh hanya biqadri ma yuqadiruhu waliyul amri gitu loh. Jadi membayar zakat fitri dengan uang itu boleh hanya sekadar apa yang sudah ditetapkan oleh waliul amri. Artinya apa? Di sini saya menguatkan boleh dengan syarat waliul amri memang memandang zakat fitri dengan uang itu ada maslahat gitu dan memang dibutuhkan ketika itu. Dengan pandangan siapa? Waliul amri. Faida qaddara waliul amri, jika waliul amri pemerintah dalam hal ini telah menetapkan dzalika hal tersebut, yaitu bolehnya atau maslahatnya membayar zakat fitri dengan uang, jaza, maka itu boleh. Li'anna dalila fi dzalika innama huwa fi'lu Mu'adz, karena dalil hal tersebut adalah perbuatannya Mu'adz bin Jabal ma'a ahli Yaman terhadap penduduk Yaman. Wa Mu'adz kana amira ahli Yaman, ketika itu Mu'adz sebagai gubernur di Yaman. Artinya apa? Mu'adz pernah memberlakukan zakat fitri dengan uang, bukan bahan makanan gitu. Nah itu sebagai apa? Dijadikan sebagai pijakan dengan syarat apa? Ada kebijakan pemimpin. Fa'idha ra'a waliul amri, maka jika waliul amri berpendapat antuh roja qimatan, ya, zakat fitri ini dikeluarkan dalam bentuk uang, fala ba'sa hinaidin, maka tidak mengapa ketika itu. Artinya di sini ya hendaknya kita sikap lapang ikhwas sekalian, ya kan. Jika ada saudara kita yang masih mengeluarkan zakat berupa uang, sementara pemerintah kita juga masih memberikan kebijakan seperti itu, ya kita berharap itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai kehati-hatian kalau bahan makanan pokok, maka apa itu? Lepas dari khilaf. Li'ajalil hajah, syaratnya apa? Li'ajalil hajah, karena memang ada hajah itu loh. Dan itu diatur oleh kebijakan pemerintah. Namun kalau tidak ada hajah, ya tetap ini kembali ke hukum asal. Wa amma idza lam yara waliul amri. Adapun jika pemerintah tidak memandang dalika hal tersebut sebagai sebuah hajah, falaisa lil insan, maka tidak boleh seseorang an yukhrijaha illa ta'aman, untuk membayarkan zakat kecuali dengan bahan makanan pokok. Wal ma'mulu bihi fi hadzal balad, sedangkan yang diamalkan, yang dipraktekkan di negeri ini di mana? Di Saudi. Ya kan, ini contoh di Saudi, maksudnya fi hadzal balad maksudnya apa? Di Saudi. Huwa madhabu Ahmad rahimahullah. Dia adalah madhabnya Imam Ahmad. Apa itu madhabnya Imam Ahmad? Anal masyru'a huwa ikhrajuha ta'aman, yaitu mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok. Itu madhabnya Imam Ahmad, dan itu yang resmi di Saudi. Maka fal muta'ayyinu, maka yang wajib, muta'ayyin itu apa? Yang wajib alanas bagi masyarakat di sana, di Saudi, an yukhrijuha ta'aman, untuk membayarkannya berupa makanan. Tidak boleh berupa uang. Li'annal masira ila ghairihi yahtaju ila amrin min walil amri. Karena merubahnya, mengalokasikannya, merubahnya ila ghairihi, kepada selain makanan, itu membutuhkan kepada perintah atau kebijakan dari pemimpin. Jadi dari makanan menjadi uang itu membutuhkan apa? Adanya kebijakan dan perintah dari pemimpin. Kalau enggak ada, berarti asalnya apa? Makanan gitu. Li'anna tadbira ahwalil muslimin, dikarenakan mengelola, mengatur keadaan kaum muslimin al-ammah secara umum, yaftakiru ila amrin zaid, membutuhkan kepada perintah atau urusan tambahan minhu dari mana? Waliul amri ila ala al-ma'muli bihi, terhadap apa yang dipraktekkan. Ala ma'muli bihi, terhadap apa yang
dipraktekkan. Wal ma'mulu bihi, dan sedangkan yang dipraktekkan bihadal balad, di dalam negeri ini, di Saudi maksudnya, huwa madhabu Ahmad, dia adalah madhabnya Imam Ahmad. Wa madhabu Ahmad ikhrajuha, sementara madhabnya Imam Ahmad mengeluarkan zakat fitri itu berupa qo'aman. Fal muhafadzatu, maka menjaga atau mengamalkan ala hada, terhadap madhab ini atau keputusan ini, athar, lebih suci, lebih selamat gitu. Wa abqa, dan lebih apa itu abqa? Lebih kokoh lah gitu, lebih kuat. Li idhari syara'i, untuk menampakkan syariat. Karena memang asalnya apa? Dengan makanan. Wan nasu saru, nah, sementara kebanyakan orang sekarang ini mereka menjadi yatasahalunal yaum, hari ini mereka meremehkan, bermudah-mudahan fi syara'iddin, di dalam mengamalkan syariat ini mereka apa? Cenderung meremehkan, memudahkan, golek gampangi kalau bahasa kita. Wahada rasulu indirosiha, apa maksudnya? Ini adalah akibat, rasul itu akibat atau ujung ya kan, akhir ataupun ya akibat dari indirosiha, apa? Hilangnya dari syariat, terkikisnya syariat. Jadi apa? Masyarakat meremehkan dalam praktek syariat ini akibat apa? Akibat karena memang hukum-hukum syariat yang mulai terkikis. Jadi Rasul ini bukan nabi kan? Rasul ini maksudnya akibat. Fasaru, maka mereka menjadi fi zakatil fitri, ketika membayar zakat fitri, yadafa'una amwalan, mereka membayar dalam bentuk uang, liman yakuluna, ya, terhadap orang yang mengatakan innahu yukhrijuha aman. Jadi dia membayar zakat fitrah berupa uang di kalangan masyarakat yang berpendapat bahwasanya yang kuat adalah makanan. Seperti Saudi, kalau membayar zakat berupa apa? Uang, maka itu menyelisihi. Wasaru fil udhiyah, nah, mereka di dalam masalah kurban yukhrijuna malan, mengeluarkan uang ila muassasatin, ya, kepada yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga, li tatbaha anhum dalika, supaya mereka menyembelihkan atas nama mereka. Hatta sorot, artinya apa? Menyembelihnya itu diwakilkan oleh yayasan-yayasan gitu loh. Nah, walaupun ini boleh kalau ada maslahat. Artinya mungkin di suatu daerah apa? Memang sudah banyak. Maka untuk menyalurkan ke daerah lain kan susah. Perlu lewat lembaga-lembaga atau yayasan. Maka itu boleh. Yang dikhawatirkan oleh Syekh di sini apa? Ketika tidak melihat maslahat, langsung menyerahkan pada yayasan. Sehingga apa? Hikmah dari seseorang berkorban itu hilang gitu loh. Kan beda ketika dia beli kambing sendiri, milih sendiri, kemudian dia sembelih sendiri, kemudian dia bagi-bagikan, kan itu Masya Allah, nampak betul syiar kurban gitu loh. Tapi ketika hanya setor uang kepada lembaga, kemudian lembaga yang belikan kambing dan atau hewan ternak yang lainnya, kemudian disalurkan tanpa tahu kepada siapa dia salurkan, itu tidak nampak syiar apa? Kurban di situ. Paham maksudnya? Di situ. Walaupun di situ juga ada masalah, tapi hendaknya juga melihat asal muasalnya seperti itu. Ya. Kemudian hatta syarat hadis syara'i, sehingga syariat-syariat ini menjadi mahjurotan, ditinggalkan. Syariat wa udhiyah secara langsung ini menjadi ditinggalkan. Kama syarat fi ba'dil biladil islamiyah, sebagaimana hal itu terjadi pada sebagian negara Islam. Wa bada hadal amro, maka perkara ini mulai yasri, berjalan, merambah ila hadhil bilad, kepada negeri-negeri ini. Wal wajib alal insan, dan yang wajib bagi setiap orang, an yahriso ala iktifai sunnatin nabi. Iktifa,
sunnati Nabi. Apa itu iktifa? Mencukupkan. Jadi wajib bagi seorang atau setiap orang untuk ya mencukupkan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'inal barokata, karena sesungguhnya barokah dan petunjuk semuanya kullah, yaitu kullah ya, wal hadiya kullahu, itu kullah bukan kullu, fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, itu ada pada petunjuknya Nabi. Wa qiyamun nasi, ya, qiyamun nasi bi ikhraji zakatil fitri itu aman. Dan ketika ada manusia yang mengeluarkan zakat fitri berupa makanan, wa talamusu ikhwanihim al-fuqara, dan mereka mencari saudara-saudara mereka yang fakir, wa ta'arrufu alaihim, dan mengenal mereka, hadza mimma yusabbibu tamasuka jama'atil muslimin. Ini merupakan perkara yang bisa menyebabkan apa? Eratnya hubungan di antara jamaah kaum muslimin, wa quwwatahum, dan kuatnya mereka, kuatnya jamaah kaum muslimin. Wa amat takwil, apa takwil? Mempercayakan. Adapun mempercayakan masalah syarat ini ala mujarradi tahwiliha, hanya sekedar mengalihkannya bisarafat, ya, untuk mengalokasikan zakat tersebut ilal muassasat, pada lembaga-lembaga, fahada yazidu, ini bisa menambahkan ghaflatal muslimin, lalainya kaum muslimin, ba'dhum an ba'din, sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Wal fuqahaul alimun, orang yang faqih yang alim, bimaqasidi syariah, terhadap maqasid, maksud tujuan dari syariat, la yuftuna bimisli hadza, enggak akan mungkin berfatwa dengan hal yang seperti ini. Li ajli ma yaulu ilaihi, disebabkan apa yang yaulu ilaihi min dhaqfi jama'atil muslimin, apa yang akan terjadi yaitu lemahnya jamaah kaum muslimin. Wa farqun bainal futya biqaulin fi zamanin wa baina mulahadatin halil muslim wa baina mulahadati halil muslimin fi zamanin. Ya. Wa farqun apa farqun? Apa? Beda. Wa farqun bainal futya biqaulin fi zamanin wa baina mulahadati halil muslimin fi zamanin, walamma sara ba'dul muftin la yura'i maqasidu syar'i fi hifdzi jama'atil muslimin, tawassa'an nasu fi ifta'i bi asya'a yas'amuna annaha jaizatun. Dan adanya perbedaan bainal futya, apa? Antara fatwa biqaulin, dengan sebuah pendapat, fi zamanin, pada sebuah zaman, wa baina mulahadati halil muslimin, dan antara memperhatikan keadaan kaum muslimin pada suatu zaman, walamma sara ba'dul muftin, maka ketika ada seorang mufti, ya, sebagian mufti pemberi fatwa, la yurai, apa? Tidak memperhatikan maksud-maksud dari syariat di dalam menjaga jamaah kaum muslimin. Jadi hanya sekedar berfatwa tanpa memperhatikan apa? Maslahat kaum muslimin. Maka tawasa'an nas, apa? Orang-orang akan bermudah-mudahan, ya, fil ifta, di dalam mengambil fatwa. Jadi banyaknya fatwa itu akan menjadikan orang itu bermudah-mudahan di dalam mengambil fatwa bi asya, dengan berbagai hal yang mereka sangka itu adalah boleh, padahal itu bermadharat, apa? Memecah belah kaum muslimin dan membuat mereka lemah. Mimma ansha'a, di antara apa yang berkembang, min hadil umurin mansubah, dari perkara-perkara yang dinisbahkan ilal jawas, pada hukum yang boleh. Al-wuqu'a fil muharramat, ya, terjerumus kepada perkara yang diharamkan.
Kama sora ba'dun nas, sebagaimana sebagian manusia itu menjadi atau yufti tawasuan, memberikan fatwa tawasuan fi anwa'in minal ankihah. Ya, longgarnya di dalam berbagai macam bentuk pernikahan yang ta'arafa 'alaihan nas, yang manusia atau masyarakat zaman sekarang mengenalnya di akhirat ini zaman sekarang. Ya, kal misfar, bentuk nikah misfar dan midyaf itu istilah nikah. Di antara para ulama menjelaskan itu salah satu bentuk nikah yang dilarang karena seperti mut'ah. Misfar dan midyaf itu nama istilah nikah. Ya. Kalau misfar secara asal kalau kita cari di kamus apa? Itu syabul mubalaghah, dari orang yang safir, orang yang banyak safar. Midyaf orang yang banyak menerima tamu, jadi pelanggannya banyak gitu ya. Ya, tapi pelanggan untuk nikah. Ini misfar dan midyaf. Ya, dan nikahnya bukan nikah yang hakiki tapi nikah untuk kepentingan karena memang mungkin baru kerja di luar negeri terus nikah untuk waktu tertentu, ya kan? Kemudian kalau sudah selesai masa kerjanya cerai. Ini namanya salah satu contoh misfar. Jelas ya? Seperti itu. Maka ini termasuk nikah yang terlarang. Itu ada ulama yang berfatwa itu boleh, sehingga ke masyarakat menganggapnya itu boleh gitu. Termasuk di dalam masalah zakat tadi. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa yarawna annaha, dan mereka beranggapan bahwasanya itu jami'atun li arkanin nikah, bisa mengumpulkan rukun-rukun nikah. Fala, karena itu apa? Kenapa boleh? Karena itu sudah mengumpulkan rukun-rukun nikah. Apa rukun nikah? Ada wali, ada saksi, ada akad, ya kan? Ada mahar, gitu kan? Nah, yang penting itu ada semua, berarti hukumnya sah itu ya. Ya. Dikatakan boleh karena mereka berpendapat, lah kan sudah mengumpulkan semua rukun nikah, fala ba'sa biha, maka itu enggak apa-apa gitu kan. Wa amal faqih, adapun orang yang betul-betul paham bimaqasidi syar'i, dengan tujuan syariat, fala yufti bijawaziyah, enggak akan mungkin berfatwa dengan bolehnya hal tersebut. Li'anna ma'alaha al-fasad, karena ujung-ujungnya atau endingnya mesti kerusakan. Wa hadzalladzi hadas, inilah yang terjadi saat ini. Kama tashhadu bidzalika al-mahakimu, sebagaimana hal itu bisa disaksikan oleh mahkamah-mahkamah, ya kan? Banyak peradilan-peradilan yang menghukumi masalah itu fi hadzal balad, di negeri ini, au ghairu dzalika, atau yang lainnya. Wal maksud, yang dimaksud adalah anna ta'qida ala misli hadhihi syara'i, menguatkan ya seperti syariat ini, laisa tasdidan ala nas, bukan bentuk ekstremis kepada manusia. Mosok enggak boleh gitu ya. Itu bukan termasuk tasdid apa? Bentuk sikap ekstrim kepada masyarakat. Kama yafhamuhu ba'dul khalqi, sebagaimana dipahami sebagian orang. Bal huwa tasbitun lidin, bahkan itu apa? Untuk mengokohkan kembali ajaran agama fi qulubihim, di hati mereka, hatta ya'rifu, sehingga mereka mengenal miqdar hadhihi syara'i, ya, kadar dari syariat ini, wa yuhafidhu 'alaiha, dan mereka bisa menjaganya dengan baik. Tsumma bayyana musannif, kemudian beliau musannif menjelaskan miqdaru sa', ya, kadar satu sa'. Wa annahu apa ini? Salah itu, kilowani ya. Kilowani atau kailani. Kilowani kan di atas kan kilowan kan? 2 kilo. Satu sok itu adalah kilowani wa arba'una jiroman. 2 kilo dan 40 gram minal buril jayyid, dari gandum yang kualitas bagus. Wa ma kana fi ma'nahu minal asnaf alati tukhraju, dan bahan-bahan yang lain yang semakna itu dari bahan-bahan yang memang boleh dikeluarkan untuk zakat. Berarti apa? Bahan makanan pokok yang sesuai dengan daerah yang dia mengeluarkan zakat.
Wa waktu ikhraji zakatil fitri, dan waktu mengeluarkannya adalah qabla sholatil id. Hada waktuha, ini adalah waktunya. Wa kullama qaruba min sholatil id kana afdal. Semakin dekat dengan sholat id semakin afdal, asal tidak kebablasan blong gitu. Fa afdaluha, maka yang paling afdal qabla sholat. Wa yujzi ikhrajuha qabla dzalik, dan boleh mengeluarkannya sebelum sholat, yaitu biyaumin au yaumain, sehari atau 2 hari sebelumnya. Wa amma ba'da sholatil id, adapun setelah sholat id, fala yajuzu, maka tidak boleh ta'ammudu takhiriha, dengan sengaja mengakhirkannya hatta yusalliyal insan, sehingga seseorang itu melaksanakan sholat id summa yukhrijuha, baru mengeluarkannya, itu tidak boleh. Lakin idza, akan tetapi idza, jika lam ya'lamil insan bil id illa ba'da sholat, dia tak tahu bahwa ternyata hari itu sudah hari id, kecuali dia sudah melaksanakan sholat, thumma akhrajaha, maka dia mengeluarkannya, fala syai'a, maka itu tidak mengapa. Maka dalika idza kana ikhrajuha ghairu mungkin, demikian juga jika mengeluarkan di hari yang sudah ditentukan tidak mungkin. Seperti apa tadi? Tidak ada yang menerimanya. Jadi yang ahlu zakatnya enggak ada. Ka'an yakuna baidan, seperti contohnya dia jauh, fi barin, di barin, di padang yang luas, di daratan, masuk daratannya apa? Di daerah yang memang di situ tidak ada penduduknya misalnya. Ya, seperti misalnya terjadi mana di Papua pasang tower gitu ya. Itu kan jauh dari orang gitu. Ya. Au ghairu dzalika, atau selainnya, fa akharaha li ajli hada, maka dia boleh mengakhirkannya karena sebab hal ini. Fa innahu la ya'sam, maka dia tidak berdosa, li anna syarta dzalika al imkan, karena syarat akan hal itu adalah al imkan, adanya memungkinkan untuk mengeluarkannya. Kalau tidak mungkin mengeluarkannya di waktunya, ya dia mengeluarkannya kapan dia mampu untuk membayarkannya. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Wa huwa ghairu mutamakkinin min dzalika, padahal ketika itu dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Wa hadza akhiru taqrir ala hadhihi risalah. Nah, ini adalah penjelasan terakhir dari risalah ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tama iqra'ul kitab fi majlisin wahid ba'da sholatil maghrib lailata sulasa wal ishrin min sya'ban sanata salatin ba'da al-arba'imi'ah wal alfi fi jami' al-iman fi hayyi, apa itu? Nasim di Madinatir Riyah. Jadi ini dibaca 1 kali duduk ini, setelah sholat maghrib sampai isya. Kita 4. Ya kalau 4 hari plus wedangan ya. Ya sana kan nggak butuh terjemah. Ya toh? Nggak butuh terjemah. Langsung baca udah paham. Ya alhamdulillah 1 kitab sudah selesai ya Pak. Tinggal kita banyak murojaah saja. Semoga Allah memberikan faedah yang banyak dari apa yang sudah kita baca bersama. Wallahu a'lam shawab. Banyak kekurangan dari anak pribadi, ada lebih dan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari anak kita cukupkan. Ya, cukup ya? Dari panitia ada penutupan? Ya, baik. Dari anak kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan kepada